Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU mengakui menjalin kontrak dengan raksasa teknologi asal Tiongkok Alibaba. Ya, kontrak dengan Alibaba ini terkait dengan pengadaan dan kontrak komputasi awan atau cloud untuk Sirekap Pemilu 2024. Akhirnya, saya bilang akhirnya ya, meskipun ini bukan akhir ya, karena ini sebenarnya baru indikasi awal dari nanti terbongkarnya beberapa kepalsuan atau kebobrokan yang lain dari KPU. Saya harus bilang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, energi positif bulan Ramadan 1445 Hijriah siap membacakan berita Indonesia. Bung kameramen, disilahkan. Ya, Bung Alfian, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan Bung Alfian dan semua pendengar Bung Alfian dalam keadaan sehat dan selamat ya Bung Alfian. Amin, Allahumma amin. Bung Alfian, ini ada berita yang kita jadi apa ya? Pokoknya kita dengarkanlah. Pertama dari media Indonesia, KPU akui lakukan kontrak dengan Alibaba, tapi tak mau buka-bukaan. Maksudnya mungkin KPU-nya nggak mau buka-bukaan sama Alibaba. Lah gimana nggak mau buka-bukaan? Kemudian dari CNN Indonesia, KPU akui jalin kerjasama dengan Alibaba Cloud. Nah, Bu Alfian, respon awalnya bagaimana nih Bu Alfian? Silakan. Polisi harus segera mendatangi pihak KPU. Polisi harus menuntut atau bertugas secara kedinasan agar KPU membuka itu semua. Karena ini sudah diduga kuat ya, patut diduga adalah hal yang berhubungan dengan kriminal. Persoalan polisi itu akhirnya juga temannya KPU, itu nggak ngerti saya. Yang jelas pengakuan ini merupakan sebuah hal yang sudah disoal sejak beberapa waktu yang lalu. Ini Bung kameramen dan para pemirsa, bahwa ini adalah sebuah pertanda bahwa KPU semakin mengalami delegitimasi, semakin kehilangan wibawa, semakin mempertontonkan dia tidak berhak untuk mengumumkan hasil pemilu yang jelas-jelas dilakukan dengan cara yang sangat tertutup, dilakukan dengan cara-cara relatif membuat tanda tanya yang besar, dan dilakukan dengan cara-cara yang misterius, dan ujung-ujungnya kita akan melihat ini sebagai sebuah kejahatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu. Itu respon awal. Ya, Bung Alfian, sempat sebelum syuting Bung Alfian tersebut dulu nggak ngaku, sekarang ngaku. Ini berarti kan tanda tanya sangat besar ya Bung Alfian. Berarti ada apa nih kira-kira begitu. Nah kemudian Bung Alfian, kalau kontrak dengan Alibaba Cina ini aja ditutup-tutupi, apalagi hasil pemilu nih Bung Alfian. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan gini Bung Alfian, apakah mungkin Cina juga ikut, atau Xi Jinping lah ya, ikut campur Bung Alfian dengan hasil pemilu 2024 Bung Alfian? Ya kalau ini kita akan tetap nanti ujung-ujungnya kita dianggap pencemaran nama baik, kita di ujaran kebencian. Ini akan begitu. Kalau dari saya mungkin buat pemirsa, MSS, sebuah kelembagaan intelijen Cina itu sudah bekerja kurang lebih katakanlah dalam kerja-kerja efektif mereka untuk mencaplok Indonesia ini sudah hampir 20 tahunan. MSS telah melakukan proses perontokan tokoh-tokoh di seluruh daerah di Indonesia ini. Di siapapun orang yang punya peran-peran artikulasi, leadership, dan kemampuan maintenance secara manajerial, serta kemampuan menjadikan Indonesia punya kolaborasi atau sinergi potensi, dia akan dilumpuhkan. Jadi artinya kalau ditanyakan sejauh mana peran pemerintah Cina, ya kita akan minta penjelasan dari BIN gitu ya. Ya walaupun nanti Bung kameramen akan ketawa gitu, tapi paling tidak BIN itu kan Badan Intelijen Negara, bukan badan intelijen seseorang atau badan intelijen kepentingan kelembagaan yang non kenegaraan. Sekali lagi, dulu tidak ngaku, sekarang ngaku. Sebetulnya dulu juga udah berbuat salah, dulu juga udah berbuat keliru. Jadi server yang konon ada di Cina itu semakin mempertegas bahwa analisis Pak Roy Suryo adalah betul. Nah, sekarang tinggal kalau ini keadaannya, ya berarti secara logika seluruh kerja KPU itu harus dibatalkan demi hukum.
dengan formula ya tentu harus didudukan. Satu, seluruh komisioner KPU harus dimisionerkan atau dihentikan dan diganti dalam waktu yang sesingkat-singkatnya oleh lembaga-lembaga yang ada dasar kekuatan hukum yang tentu tidak melibatkan presiden, karena presiden orang yang sedang dalam sorotan. Yang kedua, perlu ada segera pengagendaan pemilu dengan formula apa. Kalau memang pola-pola normatif bisa dipakai, kalau tidak inilah mungkin alasan kuat mengapa para tokoh-tokoh memilih jalan non-parlementer atau ekstra-parlementer. Dan ini tentu harus mendapatkan atensi positif dari pihak kepolisian dan ketentaraan, terutama tentara. Karena tentara adalah pihak yang punya kepentingan untuk menjaga negara dari serangan subversif negara luar maupun subversif dalam yang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan negara. Di intinya situasi hari ini sudah sangat genting dan memaksa bahwa hasil pemilu ini patut diduga kuat merupakan hasil yang sangat tidak fair, sangat penuh kebohongan, apalagi setelah ada ulang tahun seorang tokoh atau ketua KPU langsung suara Grace Natali naik jadi 193.000. Waduh. Silakan Bung, lanjutkan. Iya, Bu Alfian, memang ini yang disampaikan oleh Rosuryo, betul Bu Alfian, Rosuryo sampaikan bahwa ini awal munculnya atau terbukanya kebobrokan atau fakta yang selama ini ditutupi, Bu Alfian. Nah, Bu Alfian, ada yang menarik dari media Indonesia juga disampaikan bahwa kontrak KPU dengan Alibaba penting dibuka. Nah, gitu nih Bu Alfian. Artinya kan pemilu ini harus transparan dan apa gitu kan kira-kira. Kalau kontrak dengan Alibabanya aja kita nggak tahu, kan kita nggak tahu di Bu Alfian isinya apa. Apakah ada harus suara di yang 02 harus aman terus, yang 01 harus di segini ya, 03 harus di segini ya, kan itu nggak tahu tuh Alfian. Itu kan membuka kecurigaan kan. Berarti penting sekali adanya dibuka. Atau menurut Bung Alfian bagaimana? Apakah perlu kontrak dengan KPU ini, kontrak KPU dengan Alibaba ini dibuka? Nah, untuk akhir sesi kali ini juga, apa pesan semangat Bung Alfian nih agar masyarakat juga jangan tutup mata dengan kondisi hari ini, dan juga Bung Alfian kayaknya ketua KPU ini nggak bisa dibiarkan terus-menerus nih Bung Alfian. Hanya maaf doang mah. Ini masalahnya menyangkut kesejahteraan masyarakat. Minta maaf dong kagak nyelesain masalah. Untuk closingnya silahkan Bung Alfian. Ya, yang pertama harus dibongkar itu adalah perjanjian pihak ITB dengan pihak KPU. Itu kelihatannya perlu didudukan juga. Nah, yang kedua, untuk perjanjian antara KPU dengan Alibaba, menurut hemat saya itu harus dibahasakan oleh DPR RI. Sebutlah misalnya teman-teman koalisi 01, koalisi 03 itu harus mempertegas bahwa hak angket itu harus betul-betul digulirkan secara serius. Walaupun saya mendengar dan saya juga menelusuri bahwa kelihatannya mereka ini kan hanya hebat di seragam, pakai jas, pakai mobil bagus. Sesungguhnya nyali mereka hampir tidak ada untuk menjaga kedaulatan NKRI. Kalau menurut hemat saya, Bung Kameramen, sebagai respon terakhir atau penutup di sesi ini, server KPU dan Alibaba ini menurut saya memiliki resistensi yang jauh. Patut diduga bahwa apa yang Bung Kameramen katakan adalah benar adanya. Artinya ada perjanjian-perjanjian jahat, ada persekongkolan jahat yang memang hanya mempertegas memenangkan satu pasangan tertentu saja. Dan ini akan terkuak kalau ada di antaranya adalah melihat hitam di atas putih perjanjian MOU antara KPU dengan Alibaba dalam bentuk-bentuk yang bisa dipaksa untuk dimunculkan oleh pihak DPR RI. Nah, yang lainnya adalah yang berhubungan dengan kerja-kerja pemahaman situasi yang disosialisasikan. Jadi perlu ada sosialisasi kenapa kita mesti mengadakan hak angket. Maka ini channel-channel YouTube seperti yang dimiliki oleh Ustadz Alfian Tanjung, yang dipunyai oleh Bang Refli Harun, atau podcast-podcast yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Akbar Faisal Uncensored misalnya, Kipnya dari Bang EF Saifullah Fatah, Kingmaker-nya dari Pak Ustadz Bahtiar Nasir, dan juga secara sebuah sikap seorang yang punya jiwa patriot, Bapak Kolonel Deddy Kobuzer juga harus membahas ini.
Jadi Pak Dodi Kobuzer harus memanggil orang yang mengerti analisis, perlu mengundang Roy Suryo. Kata kuncinya sosialisasi dan kemudian lakukan konsolidasi yang serius dan persiapkan aksi tanggal 19 untuk menyatakan bahwa KPU harus menyelenggarakan pengumuman di tanggal sesuai dengan undang-undang. Karena kalau terdengar dia mau mundur-mundur, kenapa diundur lagi? Ente ada masalah apa sampai pengunduran? Itu kan ada persoalan. Dan jadi lagi, untuk itu kepada masyarakat, kita tidak boleh kehilangan optimisme dan pastikan negara ini akan tetap dikawal oleh para patriot-patriot Indonesia yang berjiwa ketuhanan yang Maha Esa dan siap menjadi para pejuang-pejuang yang akan mengorbankan segala yang dipunya dengan izin Allah, karena Allah dan Indonesia jaya berdaulat yang berketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.